Oke, mulai. Terima kasih Ibu Siti, Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Haris, moderatornya Pak Hendra posisi. Oke, saya kira saya langsung masuk ke saya. Silakan Pak Hendra, silakan. Mohon maaf Pak Arif, maaf, ngapunten, mohon maaf. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia yang berbahagia. Mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan taufiknya kita bisa hadiri bertatap muka langsung secara virtual di acara webinar dari seketujuh mitra kita dengan tema Artificial Intelligence for Games 26 April 2021 dengan narasumber kita yang keren, yang gaul, yaitu Bapak Haris Abdullah Eskom MBA dari Orbit Future Academy. Untuk menyingkat waktu, saya selaku host dan moderator Hendra Budi Sugiarto dari SMK Negeri 1 Kamal, Banyaman, Madura, Jawa Timur, akan memandu acara webinar sesi ke-7 hari ini, Senin 26 April 2021. Untuk menyingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada pagi menjelang siang hari ini, yaitu acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga pemaparan materi oleh narasumber kita yang tidak asing lagi, yaitu oleh Bapak Haris Abdullah Eskom MBA dari Orbit Future Academy. Acara yang keempat adalah tanya jawab, acara yang kelima adalah closing statement, acara yang keenam foto bersama secara virtual, dan yang terakhir acara yang ketujuh adalah penutup. Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, seluruh Indonesia. Baik, langsung saja kita meninjau acara yang pertama, yaitu acara pembukaan. Baiklah, kita buka acara pada webinar sesi 7 pagi hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah, acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan mendapatkan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu guru vokasi hebat seluruh Indonesia, acara yang kedua yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas di belakang.
baik, terima kasih. Demikian setelah kita ikuti bersama acara yang kedua tadi, yaitu mendengarkan lagu Nusantara. Bapak Ibu guru vokasi, guru hebat seluruh Indonesia, meninjau acara yang ketiga, yaitu acara inti, di mana Ikatan Guru Vokasi Indonesia bekerjasama dengan Orbit Future Academy akan mengadakan webinar series ke-7, di mana materi yang disampaikan nanti adalah bertema yaitu Artificial Intelligence for Advanced Education. Jadi ini adalah pendidikan. Sebelum ke materi atau narasumber Bapak Haris Abdullah SPOM MBA, saya akan membacakan secara singkat kurikulum vitae atau CV dari Bapak Haris Abdullah. Kurikulum vitae Bapak Haris Abdullah yaitu nama lengkap adalah Bapak Haris Abdullah SPOM MBA, tempat tanggal lahir London 27 Oktober 1986, status marital dan menikah, alamat yaitu Jalan Tebet Timur dalam Jakarta Selatan dengan kontak person 08561884 dengan pendidikan yaitu S2 di Universitas Gadjah Mada, dan untuk pendidikan selanjutnya yaitu di Bina Nusantara Universitas. Demikian secara singkat kurikulum vitae dari Bapak Haris Abdullah selaku narasumber yang bisa menyampaikan materi tentang dari Orbit Future Academy. Untuk selanjutnya kepada Bapak narasumber Bapak Haris Abdullah SPOM MBA dari Orbit Future Academy, silakan memaparkan materi. Baik, terima kasih Bapak Hendra. Bapak, Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Umi Tira Lestari beserta pengurus IKFI. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Haris Abdullah ya, Kepala Program Artificial Intelligence dari Orbit Future Academy. Saya akan memberikan paparan yang cukup singkat ya terkait Artificial Intelligence Gen Z ya, Generation Z. Dan kenapa program ini penting untuk diimplementasikan di Indonesia untuk anak-anak. Ya, namun sebelum itu saya akan memberikan penjelasan singkat terkait Orbit ya. Mungkin bagi yang belum kenal, Orbit ini merupakan perusahaan yang didirikan tahun 2016 ya oleh Mas Ilham Habibie ya, dan beliau adalah salah satu foundernya. Dan pada saat itu kita bermula dengan menyelenggarakan sebuah gerakan ya, yang bernama Berkarya Indonesia. Nah, gerakan ini diinisiasikan oleh Mas Ilham dan didukung penuh oleh Bapak B.J. Habibie ya, almarhum ya. Dan tujuan dari gerakan ini sebenarnya simple. Tujuannya adalah untuk mendorong generasi penerus bangsa agar berinovasi, berkarya, berinvensi, dan tumbuh menjadi entrepreneur atau mungkin intrapreneur ya dalam sebuah perusahaan. Jadi Orbit ini fokus ke keunggulan sumber daya manusia ya. Dan mungkin setiap kali dulu Bapak almarhum Bapak B.J. Habibie berpidato, beliau selalu menghimbau ya terkait pentingnya menciptakan sumber daya manusia yang terbaharukan, ya itu istilah beliau. Dan disinilah peran Orbit Bapak Ibu. Kita fokus ke keterampilan 4.0 untuk memastikan kita ya serta generasi penerus bangsa untuk siap dengan era 4.0 ya. Jadi kami memiliki berbagai program untuk future leaders ya, pemimpin masa depan yang mulai dari kewirausahaan, tech literacy, artificial intelligence, dan kita juga banyak aktivasi teknologi seperti Habibie Festival. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, dulu kita selenggarakan bersama Bekraf di berbagai kota. Nah, salah satu program yang kita luncurkan tahun lalu adalah Artificial Intelligence Gen Z. Ya, jadi AI Gen Z ini kita luncurkan tanggal 11 Agustus ya tahun lalu, dan ini merupakan program nasional
kerjasama antara Orbit, Intel, dan Kemendikbud. Ya, jadi diluncurkan oleh Mas Ilham sama Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim, dan Pak Nadiem telah memilih waktu itu ya 20 sekolah dan total 150 murid dan 40 guru yang terlibat dalam program ini. Kementerian juga terus menghimbau untuk kami terus memberikan outreach atau sosialisasi ke sekolah ya, sebanyak-banyaknya. Jadi program AI Gen Z ini adalah program nasional AI untuk remaja yang pertama di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya di slide ini ya. Dunia sekarang sudah terpicu dengan artificial intelligence ya. AI itu sudah mengambil bagian dalam kehidupan kita sehari-hari, terlepas dari fakta bahwa masih banyak yang belum menyadarinya, Bapak Ibu. Karena kalau kita tanya ya, kita tanya ke pelajar, dan ini terjadi pada saat waktu itu ada proses penyeleksian. Kita tanya, apa itu AI? Dan mereka selalu jawabnya sama, AI itu robot. Oke, sudah pernah lihat AI belum? Belum, Pak. Saya belum pernah lihat robot. Terus saya tanya lagi, kamu tahu Google Assistant? Kamu tahu Siri? Kamu tahu Cortana? Tahu, Pak. Apa itu Siri? Mereka jawab, Siri itu semacam otaknya iPhone, Pak, yang membuat smartphone kita seperti hidup dan bisa melaksanakan instruksi yang kita berikan. Nah, saya bilang, itu adalah artificial intelligence. Ya. Lebih tepatnya, itu adalah natural language processing, NLP, yang merupakan domain dalam AI. Nanti akan kita bahas apa itu AI domain. Jadi kita sudah hidup dikelilingi AI bertahun-tahun, Bapak Ibu ya. Dan robot-robot yang kita lihat ya, yang kita lihat di TV ya, Terminator ya, iRobot, Transformers, itu masih jauh sekali dari stage kita saat ini. Dan itu sebenarnya contoh dari super intelligent ya, yang sama sekali tidak kita sentuh. Elon Musk dan Stephen Hawking, almarhum Stephen Hawking mengatakan bahwa kita saat ini hanya berkecimpung dalam narrow AI, ya, jadi sangat sempit. Kalau Bapak Ibu lihat, di sini kita bisa lihat bahwa masa depan dunia kerja itu penuh dengan disrupsi, ya. Ini sudah terjadi dan akan terus berubah, ya. Tugas kerja 50% akan automated. Ya, banyak sekali contohnya ya. Nanti akan saya bahas penerapan AI dalam berbagai industri. Jadi pekerjaan akan jauh lebih simpel, ya. Karena memang ini tujuan dari teknologi ya, Bapak Ibu, untuk membantu kehidupan kita sebagai manusia. Nah, namun terjadi gangguan tenaga kerja. 140 juta pekerja akan bergeser. Ya. Tempat kerja juga terdampak. Di sini kita lihat akan makin banyak ekonomi gig, lebih banyak freelancer, pekerjaan jarak jauh. Namun yang timbul dari sini adalah krisis terhadap keterampilan AI, Bapak Ibu. Jadi AI skill dengan gap yang sangat besar, ya. Dan inilah peran Orbit gimana kita bisa menutup gap tersebut untuk memastikan Indonesia itu tidak tertinggal. Apa itu AI? Ya, AI atau kecerdasan buatan ya bahasa Indonesianya. Ini adalah pengembangan dari sistem komputer yang bisa melakukan tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia. Ya. Jadi pengembangan sistem yang bisa melakukan tugas yang biasanya bisa dilakukan oleh manusia. Nah, apa saja sih tugas yang pada umumnya bisa dilakukan oleh manusia tapi tidak bisa dilakukan oleh mesin? Jadi apa saja keahlian yang dimiliki oleh AI? Di sini kita lihat, Bapak Ibu, AI bisa mengambil keputusan, ya, sama seperti kita sebagai manusia, memecahkan masalah yang kompleks, melakukan proses komputasi tingkat tinggi ya seperti perhitungan dan seterusnya. Lalu yang keempat, meningkatkan akurasi ya. Kenapa? Karena dengan banyaknya data yang diproses, AI itu bisa memprediksi berbagai hal ya, dan ini meningkatkan akurasi dari data yang kita analisa. Jadi kita sudah hidup Bapak Ibu dikelilingi AI itu sudah lama sekali ya. AI itu sendiri sebenarnya sudah ada dari 60-an kurang lebih 60-an tahun yang lalu. Dan itu sebenarnya bermula
pada video game, Bapak Ibu. Jadi sebuah game checkers ya, kayak semacam catur, itu dibuat oleh Mr. Tracy, yang akhirnya AI tersebut bisa mengalahkan pemain checker amatir. Itulah asal mula AI. Jadi hidup dalam video game, namun sekarang sudah bisa kita rasakan di mana-mana, Bapak Ibu. Nah, ini adalah sedikit contoh ya dari penerapan AI yang kita rasakan sehari-hari. Ramalan cuaca, ya. Kita mendapatkan data dan data memprediksi cuaca. Games, ini sekali lagi dari awal sampai sekarang games itu penuh dengan AI. Face unlock, ya Bapak Ibu kalau misalnya unlock HP pakai face itu merupakan proses dari artificial intelligence. YouTube, Netflix, kalau Bapak Ibu buka YouTube kan ada recommendation video ya, itu mengambil data dari watch history kita sama search history kita. Jadi misalnya kita lagi sering nonton video taruhlah ceramah misalnya, recommendation akan penuh dengan video-video ceramah. Amazon atau Tokopedia ya, ini juga sama, berdasarkan data kita, apa yang kita beli, apa saja yang kita cari, mereka membuat rekomendasi tab ya ke kita. Siri, Google Home, ya voice assistant, kita bisa berinteraksi dengan mesin menggunakan bahasa manusia. Ya ini menarik Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita coba take a step back dan coba pahami secara jelas ya. Kita bisa berinteraksi dengan mesin menggunakan bahasa manusia. Ya, dan ini adalah contoh dari domain NLP, Natural Language Processing, yang nanti akan kita bahas juga. Lalu di sini Bapak Ibu bisa lihat ada robot ya, Sophia. Ya, ini robot ini bernama Sophia, dan robot ini adalah AI robot pertama yang mendapatkan citizenship. Ya, kalau nggak salah di Saudi Arabia, salah satu negara di Middle East. Jadi robot yang memiliki KTP, ya. Dan Sophia ini sudah progresnya sangat luar biasa. Dia sudah bisa membuat artikel sendiri, sudah bisa interview dengan manusia, dan banyak lagi Bapak Ibu bisa lihat di YouTube ya. Google Translate, ya. Ini juga salah satu contoh dari natural language processing. Facebook juga penuh dengan AI, ya. Kalau misalnya rekan dari Bapak Ibu upload foto, yang mana fotonya itu ada ibu, ya, ibu atau bapak, biasanya kan Bapak Ibu dapat notifikasi ya. Jadi kalau ada teman kita yang upload foto, kita dapat notifikasi. Walaupun kita nggak di-tag ya, tapi di foto tersebut ada wajah kita. Nah, ini adalah contoh dari computer vision, ya, yang nanti akan saya bahas juga. Google Ads, Woobot, ya, Woobot ini semacam chatbot ya. Instagram filter, ya, Bapak Ibu yang suka main Instagram, itu filter, itu merupakan contoh dari computer vision. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita bicara AI, banyak yang berasumsi bahwa AI itu, aduh ribet sekali Mas Haris gitu kan. Ini kita bicara terkait robot dan advanced technology. Tapi saya bilang AI itu sebenarnya simple kok. Ya, AI itu bukan rocket science. AI itu hanya permainan data yang mana data tersebut akhirnya bisa melakukan tugas yang biasa dilakukan oleh manusia. Ya, seperti tadi ya. Dan kalau kita bagi lagi, ya, kalau kita bagi lagi AI itu terbagi menjadi 3 domain, ya, beberapa sudah saya sebut tadi, ya. Yang pertama adalah natural language processing, yang kedua adalah data science, yang ketiga adalah computer vision, ya. Nah, jadi NLP, CV, dan data science ya. Nah, apa perbedaan dari ketiga domain tersebut? Simple Bapak Ibu. Yang membedakan 3 domain ini adalah tipe datanya. Ya, saya kasih contoh, misalnya data science. Data science itu menggunakan tipe data numerik atau alphanumerik, ya. Jadi misalnya di sini kita lihat contohnya tadi weather forecasting, terus misalnya tadi YouTube recommendation, score prediction, targeted advertising, jadi Google Ads ya. Bapak Ibu sering Google sepatu, tiba-tiba ads-nya penuh dengan merchant-merchant yang jual sepatu. Predictive analysis ini biasanya ada di stock market, dan intinya adalah
dia menggunakan tipe data numerik dan alfanumerik. Ya. Contohnya sudah kita rasakan sehari-hari. Yang kedua, computer vision, Bapak Ibu. Dan ini adalah AI domain yang paling populer. Ya. Kenapa? Karena menggunakan tipe data image dan video. Ya, jadi anak-anak banyak sekali proyek-proyek anak-anak kita yang berhubungan dengan AI menggunakan domain computer vision. Ya, nanti kita ada aktivitas, ada kegiatan Bapak Ibu yang menggunakan computer vision. Contohnya bisa di sini kita lihat facial lock ya di smartphone, terus object detection. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat bagaimana Tesla itu bisa menciptakan driverless car, itu penuh dengan teknologi computer vision. Ya, jadi mobil tersebut bisa mendeteksi objek yang ada di depannya, apa itu motor, mobil, truk, SUV, rambu lalu lintas, apa isi rambunya, apakah jalanan di depannya itu becek, dia bisa membaca garis jalan. Ini bisa terjadi akibat berkat computer vision domain. Ya, jadi computer vision menggunakan tipe data gambar atau video. Itu yang kedua. Ya, jadi yang pertama data science menggunakan tipe data numerik atau alfanumerik. Yang kedua CV menggunakan tipe data image dan video, Instagram filter dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah natural language processing (NLP). Dia menggunakan tipe data teks atau speech. Ya, jadi kalau misalnya mesin itu bisa mengerti bahasa manusia, Bapak Ibu, berarti dia menggunakan domain natural language processing. Contohnya chatbot ya, kita bisa berdiskusi dengan robot, kita ngomong A, dia bisa menjawab, dia bisa merespon. Autocorrect ya, kalau Bapak Ibu sering ngetik ya di menggunakan handphone atau komputer, itu ada autocorrect feature, itu juga menggunakan natural language processing, auto sentence completion, dan masih banyak lagi ya. Siri, Cortana, Google Translate ya, ini contoh dari natural language processing. Jadi itu Bapak Ibu, ada 3 ya, dan sangat simpel sebenarnya, cuma dibagi berdasarkan tipe data. Ya. Oke. Nah, ini ada possibilities of AI. Jadi bagaimana AI sekarang itu sudah ada di mana-mana ya. Dan kita juga sudah menyadari bahwa AI itu memiliki dampak dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Namun, peranan AI tidak hanya berdampak pada kehidupan kita, tapi juga pada berbagai industri ya, Bapak Ibu. Finance ya, misalnya tadi stock market, dia bisa memberikan prediksi ya, menggunakan data-data dari sebelumnya, dan dia bisa men-track dan bisa membaca pola ya. Ini peranan AI di situ, dan masih banyak lagi, misalnya credit card fraud ya. Jadi misalnya saya setiap bulan tagihan saya taruhlah sekian ratus ribu, namun tiba-tiba ada transaksi ya di luar dengan nominal yang sangat tinggi, misalnya $1.000, walaupun sebenarnya masih masuk dalam limit ya, tapi AI di sini melihat ada pola yang sebelumnya tidak terjadi ya. Dan ini dideteksi oleh artificial intelligence ya. Jadi bukan ada satu staff yang mengecek satu-satu transaksi kita atau enggak ya. Ini semua dilakukan menggunakan artificial intelligence. Dan banyak lagi, education. Nah, education, Bapak Ibu, contohnya banyak sekali ya penerapan AI dalam ruang kelas ya. Dan beberapa proyek anak-anak kita yang batch pertama yang sudah finalize itu juga menarik sekali, nanti akan saya bahas. Namun yang mau saya tampilkan di sini adalah percobaan yang dilakukan oleh Cina ya. Jadi Cina itu adalah negara yang mengedepankan AI di berbagai industri, Bapak Ibu. Dan saya mau kasih contoh penerapan AI dalam sekolah ya. Saya coba ganti screen-nya. Oke, saya akan menampilkan sebuah video. Dan
video ini sangat menarik. Oke. Oke, Bapak Ibu bisa melihat video ini ya? Mas Aris mungkin bisa dibantu, apakah sudah terlihat videonya? Oke. Sudah kelihatan, Pak. Coba Oke, diputar baik, baik. suaranya. Kedengaran nggak? Oke, 色是表示你的专注力显示 kedengaran suaranya ya? Oke, saya tambahkan di sini Jelas, Bapak Ibu ya. jelas. Sekarang tadi kan saya bicara mengenai natural language processing, domain AI yang bisa mengerti bahasa manusia. Sekarang itu YouTube sudah mengadopsi domain AI tersebut dengan captionnya, Bapak Ibu. Jadi ini video yang mana kita bisa langsung mentranslate subtitlenya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, kita bisa auto translate, langsung pilih bahasa Indonesia dan langsung keluar subtitle bahasa Indonesia. Dan ini semua dilakukan oleh mesin ya, Bapak Ibu. Jadi bukan ada satu-satu yang translate ke Jepang, ke Italia, ke Irish, ke Indonesia. Ini dilakukan oleh mesin. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin belajar sesuatu, kok Albanian ya? Apabila Bapak Ibu ingin belajar sesuatu di yang konten di YouTube namun bahasa Inggris, bisa auto translate ke bahasa Indonesia. Jadi ada captionnya. Saya akan klik Indonesia. Oke, sekarang kita lihat. Saya nggak akan play sampai tuntas, mungkin hanya setengah aja. Teachers at this primary school in China 蓝色是走神了， know exactly when someone isn't paying attention. 白色就是你可能跟网络还没有连接好。 These headbands measure each student's level of concentration. The information is then directly sent to the teacher's computer and to parents. China has big plans to become a global leader in artificial intelligence. It has enabled a cashless economy where people make purchases with their faces. A giant network of surveillance cameras with facial recognition helps police monitor citizens. Meanwhile, some schools offer glimpses of what the future of high-tech education in the country might look like. 做出选择吧。 Classrooms have robots that analyze students' health and engagement levels. Students wear uniforms with chips that track their locations. There are even surveillance cameras that monitor how often students check their phones or yawn during classes. These gadgets have alarmed Chinese netizens. But schools say it wasn't hard for them getting parental consent to enroll kids into what is one of the world's largest experiments in AI education. A program that's supposed to boost students' grades while also feeding powerful algorithms. 为了就是国家的这个研究呀、发展呀，我觉得是没有问题的。 The government has poured billions of dollars into the project, bringing together tech giants, startups, and schools. We got exclusive access to a primary school a few hours outside of Shanghai. To see firsthand how AI tech is being used in the classroom. For this 5th grade class, the day begins with putting on a brain wave sensing gadget. Students then practice meditating. 现在想象我的眉心有一缕柔和的光芒绽放。 The device is made in China and has 3 electrodes, 2 behind the ears and 1 on the forehead. These sensors pick up electrical signals sent by neurons in the brain. The neural data is then sent in real time to the teacher's computer. So while students are solving math problems, a teacher can quickly find out who's paying attention and who's not. 说明这段时间他是有点在那走神的。 A report is then generated that shows how well the class was paying attention. It even details each student's concentration level at 10-minute intervals. It's then sent to a chat group for parents. 就是他可以看到每个人的得分。 The reports are detailed, but whether these devices really work and what they exactly measure isn't as clear. 我们是很集中的。 We were curious if the headbands could actually measure concentration, so one of our reporters tried on the device. 我没有感觉特别集中。他就是后面
This is a new technology with still fairly little research behind it. Theodore Zanto is a neuroscientist at the University of California, San Francisco. He was surprised to learn that this tech, called electroencephalography, also known as EEG, is being used in the classroom on children. Ya, jadi ini menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Ini penelitian yang dilakukan oleh Cina, yang mana akhirnya dia bisa mengetahui kapan para pelajar itu pay attention, kapan dia tidak fokus, kapan dia memerhatikan, dan brainwave itu langsung bisa diakses oleh guru dan orang tua secara real time, ya. Dan ini merupakan breakthrough ya dalam edutech ya, bahwasanya selama ini kita sebagai guru hanya bisa mengetahui apakah pelajar yang kita ajari itu benar-benar memerhatikan atau benar-benar mengerti atau tidak. Kita hanya bisa membaca dari ekspresi wajah mereka, atau mungkin mereka yang angkat tangan ingin bertanya, atau mungkin kita bisa lihat dari tes ya, hasil akhirnya seperti apa. Namun di sini mereka bisa melihat semua data tersebut secara real time. Dan walaupun ada isu tadi ya terkait banyak yang bilang ini adalah penjara dan sebagainya, tapi at the end outputnya itu malah meningkatkan nilai dari masing-masing siswa. Jadi guru bisa langsung mengetahui siapa yang tidak mengerti dan hanya fokus ke sana. Ya, ini contoh penerapan AI dalam edukasi yang sangat-sangat menarik ya. Dan ini hanya baru permulaan saja, Bapak Ibu. Kedepannya juga akan mulai melebar ya kemana-mana ya. Dan juga ada beberapa proyek di Indonesia juga yang dikembangkan oleh anak-anak kita yang nanti akan saya bahas ya. Itu contoh di education industry, Bapak Ibu. Services banyak ya, Bapak Ibu yang sering pakai GoFood, Grab, Gojek, dan sebagainya. Ini semua proses di balik aplikasi tersebut itu menggunakan machine learning, ya, menggunakan artificial intelligence, yang mana dia bisa langsung men-track ya dan menentukan driver mana yang akan datang ke kita ya. Dan Grab atau Gojek itu setiap detiknya itu memproses 3 juta request ya, setiap detik ya. Bayangkan kalau ada manusia yang bisa memproses itu semua ya, tidak ada yang bisa ya. Dan inilah contoh yang penerapan AI dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana tanpa AI kita mungkin tidak bisa, Gojek atau Grab mungkin sekarang juga udah nggak ada ya. Dan entertainment ya, ini banyak sekali contohnya Bapak Ibu, terutama dalam industri perfilman ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang namanya deepfake ya. Deepfake ini video ya, yang mana wajah kita itu bisa diganti dengan wajah aktor lain, dan akurat sekali, dan edit ini tidak dilakukan oleh manusia, melainkan oleh artificial intelligence. Ya, menarik sekali. Lalu apa lagi? Gaming, healthcare, security ya, CCTV, facial recognition, auto lock di handphone kita. Industri juga dia menggunakan AI untuk quality control ya, dan seterusnya. Healthcare juga di Amerika. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Di Amerika pada tahun 2015, 10% dari kematian itu disebabkan oleh misdiagnose ya, kesalahan diagnosa atau medical error ya. Dan sekarang Amerika sudah mulai menggunakan AI untuk memberikan diagnosa ya. Jadi ini menarik sekali Bapak Ibu. Sampai akhirnya AI sekarang sudah bisa mendeteksi breast cancer ya, kanker payudara, lebih cepat dari 11 patologis. Ya, ini menarik sekali. Lalu juga COVID vaksin itu tidak hanya dalam proses pembuatan vaksinnya saja, tapi manufacturing prosesnya itu pun menggunakan artificial intelligence, sehingga meningkatkan kecepatan dan efisiensi prosesnya. Tanpa AI, vaksin akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa dibuat. Nah, jadi dari contoh-contoh tadi, Bapak Ibu, sudah terlihat ya, sangat jelas kenapa Indonesia harus cepat memiliki sumber daya manusia yang AI ready, atau memiliki kesiapan artificial intelligence. Di sini kita lihat Pak Mendikbud ya, Pak Nadiem, beliau katakan pada saat launching AI for Youth ya, beliau mengatakan bahwa Indonesia
bertransisi dari ekonomi berbasis sumber daya menuju ekonomi berbasis pengetahuan, knowledge base. Ya. Lalu AI skill serta terampil dalam logika komputasi dan kemampuan untuk memecahkan masalah menjadi sangat penting bagi keberhasilan transisi ini. Jadi ini beliau katakan pada saat launching, lalu juga Mas Ilham mengatakan pesan yang serupa bahwa di Indonesia demistifikasi teknologi itu diperlukan sehingga remaja kita dapat beradaptasi dan berpartisipasi dalam dunia industri 4.0. Ya. Pak Menristek kita, Pak Banyang Negoro, straight to the point, beliau bilang bahwa bangsa kita membutuhkan SDM dalam bidang AI. Ya. Dan yang terakhir ini menarik sekali, Bapak Ibu, Pak Presiden, Bapak Jokowi, beliau memberikan pesan bahwa pembentukan SDM yang unggul di masa depan tidak bisa lagi berdasarkan ilmu tren masa lalu, ya, melainkan ilmu tren masa depan. Dan ini menarik sekali, beliau menghimbau untuk kita jangan sampai ketinggalan, Bapak Ibu. Jadi disinilah peran Orbit, ya, peran kami di sini untuk membangun generasi yang siap dengan artificial intelligence. Ya, kita ingin mengembangkan program ini secara terus-menerus, ya. Dan ini kita targetkan untuk anak muda, ya, umur 13 sampai 18 tahun, untuk anak sekolah, ya. Dan semua yang ikut program ini tidak harus memiliki background teknologi, ya. Program ini kita buat sedemikian rupa agar bersifat friendly untuk semuanya, Bapak Ibu. Dan kurikulum yang kita pakai di sini adalah kurikulum dari Intel. Intel telah memilih Orbit untuk menyelenggarakan artificial intelligence program, dan Indonesia merupakan negara yang ke-11, Bapak Ibu. Jadi ada 10 negara lain, Indonesia merupakan negara yang ke-11. Dan program ini penuh dengan kegiatan, penuh dengan eksperimen yang nanti akan kita lakukan juga, ya, Bapak Ibu. Nah, jadi tujuan dari AI Gen Z ini tidak hanya untuk memperkenalkan teknologi AI, tapi juga agar mereka bisa mengangkat tools-nya dan bisa membuat sesuatu yang bermanfaat dalam lingkungan, ya, baik dalam komunitas, daerah, negara, atau mungkin permasalahan dunia. Dan program ini jadi fundamental untuk pengembangan mindset dan skill set mereka untuk terus sukses dalam dunia yang sudah menjadi AI dependent, ya, memiliki ketergantungan dengan AI. Ya, kita sudah hidup AI dependent saat ini, ya. Sulit sekali untuk kita hidup ke masa pre-artificial intelligence. Ya. Nah, bagaimana caranya, Bapak Ibu? Apa mekanisme yang kami lakukan untuk memastikan tujuan dari program ini tercapai? Pada saat launching, Pak Nadiem mengatakan bahwa personal target beliau adalah 100.000 anak. Ya. Tahun ini 100.000 anak digital talent yang masuk ke dalam sistem di Indonesia. Ini tidak bisa kita lakukan sendiri, Bapak Ibu, ya. Dan secara bersamaan, Indonesia harus mengembangkan kapasitas AI trainer yang ada, ya. Oleh karena itu, karena kalau kita lihat, ya, orang yang bisa mengajari artificial intelligence itu sangat terbatas, ya, terutama di Indonesia. Dan untuk bisa mencapai targetnya, anak-anak minimum 100.000, dan tentunya kita 2-3 tahun ke depan harapannya adalah 2 juta sampai 3 juta anak yang memiliki kesiapan AI. Tidak mungkin bisa kita lakukan sendiri, ya. Dan oleh karena itu, program ini kita mulai dengan training of trainers, dengan TOT. Ya, jadi ini sangatlah penting. Program TOT ini adalah fundamental untuk memastikan program ini efektif, ya, untuk memastikan tujuan dari program ini efektif. Di sini Bapak Ibu bisa lihat pendaftaran batch yang kelima, ya. Jadi kita buka batch setiap bulan. Yang kelima itu kita tutup tanggal 5 Mei. Program TOT ini skalanya nasional, Bapak Ibu. Durasi 3 bulan, ya, kurang lebih 24 jam, 2-3 jam per minggu, bisa lebih, bisa kurang. Nanti akan kita telusuri programnya, ya, Bapak Ibu. Dan trainer di sini akan mendapatkan sertifikasi AI trainer, ya. Dan setelah para guru mendapatkan sertifikasi AI trainer, maka kita bisa sama-sama fokus memberikan materi ini ke pelajar, ya. Dan setelah guru bisa menyelesaikan satu batch, mereka akan mendapatkan satu lagi sertifikat, yaitu sebagai master trainer.
Jadi ini sangat penting Bapak Ibu untuk memastikan tujuan dari program nasional ini tercapai. Kita meningkatkan kapasitas AI trainer dulu, lalu kita mulai fokus ke para pelajar. Nah, kenapa sih harus bergabung dalam program AI Gen Z ini ya? Selain tadi himbauan dari para expert ya, yang tadi sudah kami singgung, serta disrupsi yang sudah dan akan terus terjadi berkat AI. Yang pertama adalah untuk mereskill dan upskill, ya, tidak hanya murid tapi juga guru dengan AI readiness. Ya, saya sepertinya sangat obvious ya. Dan yang kedua adalah untuk membangun reputasi sekolah yang modern. Nah, ini seperti yang tadi disinggung oleh Bapak Presiden ya. Pembentukan SDM yang unggul di masa depan tidak bisa lagi berdasarkan tren masa lalu, melainkan tren masa depan. Ya. Jadi keikutsertaan sekolah dalam program National AI Gen Z ini akan mendukung reputasi modern sekolah tersebut, Bapak Ibu. Yang ketiga otomatis branding, ya. Program ini kan bukan hanya teori, Bapak Ibu ya. Kalau teori di YouTube banyak ya. Program ini mulai dari basic AI sampai ke project base, ya, yang mana nanti pelajar akan mengangkat tools dan menciptakan sebuah solusi berdasarkan permasalahan yang mereka identifikasi sendiri, ya. Nah, hasil karya inovasi atau mungkin invensi ya dari para pelajar itu akan mempengaruhi branding sekolah. Yang keempat, ini penting, sekolah dapat memposisikan diri sebagai katalis regional. Ya. Kenapa? Karena inovasi-inovasi dari sekolah itu akan menciptakan ripple effect ya, Bapak Ibu, ke sekelilingnya. Inovasi akan perlahan-lahan bermunculan mulai dari dalam sekolah sampai ke regional. Seperti kata ayahnya Bapak B.J. Habibie, ya, berarti kakeknya Mas Ilham, ya. Beliau mengatakan ke Pak B.J. Habibie waktu Pak B.J. Habibie masih kecil, jadilah mata air, ya. Kenapa? Karena mata air itu bisa menciptakan kehidupan di sekelilingnya. Ya, ini quote yang sangat menarik sekali. Mungkin Bapak Ibu yang sudah nonton Habibie Ainun yang kedua ya, Rudy Habibie, mungkin mengenali quote ini. Bagi yang belum nonton, silahkan nonton. Itu film sangat inspiratif sekali. Dan yang kelima, Bapak Ibu, peningkatan jumlah pendaftaran siswa. Ya. Berdasarkan data dari kementerian, dan ini dikatakan langsung oleh Pak Nadiem pada saat launching AI for Youth ini, saat ini, Bapak Ibu, yang anak-anak kita dapat dalam sistem pendidikan hanya 14% yang terpakai di industri. Ya, hanya 14%. 1/4 yang terpakai di industri. Perusahaan-perusahaan besar ya seperti Google, Intel, Amazon, Tesla, dan perusahaan-perusahaan tech lainnya yang sudah ada di mana-mana, mereka sudah tidak lagi merekrut berdasarkan ijazah atau IPK. Ya. Mereka sudah tidak lagi peduli ini lulusan mana, IP-nya berapa. Mereka hanya fokus ke skill. Mereka hanya fokus ke keterampilan yang dimiliki oleh calon karyawan tersebut. Dan budaya ini sudah melebar ya kemana-mana ya. Bahkan perusahaan kami juga kalau merekrut sudah nggak melihat ijazah atau IPK lagi, lebih ke skill apa yang kamu miliki. Ya. Dan orang tua juga tahu hal tersebut ya. Dan dengan mengetahui adanya program seperti artificial intelligence, atau mungkin program teknologi lainnya lah di dalam sekolah, ini akan bisa membantu orang tua untuk membuat keputusan apakah anaknya masuk ke sekolah tersebut atau tidak. Dan yang terakhir, ancillary revenue, ya, pendapatan tambahan untuk sekolah dan guru. Program ini memberikan kesempatan untuk sekolah mendapatkan pendapatan tambahan dan juga untuk guru, karena berdasarkan riset, the most demanded teaching job, ya, guru yang saat ini sangat dicari-cari sampai 10 tahun ke depan adalah guru artificial intelligence, ya. Jadi apabila Bapak Ibu menguasai materi ini, bisa membuka kursus, bisa membuka les, atau mungkin ekstrakurikuler dalam sekolah, dan limitless lah, possibility-nya itu sangat banyak sekali. Ya, ini kita lihat video pada saat launching, ini sekolah-sekolah yang sudah terlibat dan masih banyak lagi. Di bawah ini Bapak Ibu bisa melihat guru-guru pioneer AI kita, ya, dari batch 1-2 yang sudah ikut serta dan saat ini sudah belajar artificial intelligence.
Sebelah kanan kita lihat anak-anak kita yang menjadi AI pioneer, menarik sekali. Nah, seperti apa sih programnya ya? Saya dari tadi bicara mengenai program AI. Programnya seperti apa? Nah, ini strukturnya, Bapak Ibu. Jadi programnya kita struktur ke dalam 4 stage ya. Jadi ada 4 tahap ya. Inspire, acquire, experience, dan yang terakhir empower. Ya. Masing-masing stage ini lebih rumit dari sebelumnya ya. Jadi makin lama makin susah. Di mana ultimate goal-nya nanti adalah untuk mereka bisa terjun ke social innovation project menggunakan artificial intelligence. Nah, di sini kita lihat lebih detailnya lagi ya, Bapak Ibu, di slide ini. Kita lihat ada 4 stage-nya di atas, lalu yang angka yang di sebelah kiri itu adalah modul ya. Jadi dari 4 stage tersebut kita bagi menjadi 11 modul. Oke, dan ada durasinya juga di atas. Jadi di stage 1 ini merupakan overview dari keseluruhan program ya, overview dari artificial intelligence. Di sini juga akan banyak eksperimen, akan banyak aktivitas ya, yang membuat mereka menyadari bahwa mereka sudah hidup dikelilingi oleh artificial intelligence setiap hari. Ya, misalnya tadi beberapa contoh yang sudah saya sebut ya, Siri, Cortana. Jadi relatability mereka dengan AI akan meningkat dan membuat mereka lebih tertarik dengan program artificial intelligence ini. Ya, lalu stage kedua ya, yang tadi sudah saya sebut ya, ada 3 domain penting dari AI, masing-masing menjadi satu modul ya. Jadi modul 2 itu data science atau statistical data, ini mencakup angka, statistik, analytics, dan lain-lain. Lalu modul 3 itu ada NLP ya, Bapak Ibu sudah tahu, Natural Language Processing, yang menyangkut speech dan textual data. Dan yang terakhir modul 4, Computer Vision, dia membahas informasi visual seperti gambar dan video ya. Nah, masuklah mereka ke stage 3 ya. Nah, di stage 3 ini experience, ini sudah full hands-on Bapak Ibu. Jadi pelajar harus sudah memiliki akses ke software, akses ke programming infrastruktur ya. Di 2 stage pertama ini masih hanya sebatas game, aktivitas, teori. Namun di stage 3 ini mereka sudah harus mulai ekstrak data. Mereka harus mulai eksplorasi data, programming, dan sebagainya. Kita menggunakan Python programming, sangat simple Bapak Ibu, jauh lebih simple dibanding bahasa pemrograman yang lain. Sangat friendly lah untuk newcomers ya, untuk newbie. Nah, modul 5 ini ada data akuisisi ya. Bagaimana pelajar itu bisa mendapatkan data ya, cara dapat datanya, bagaimana, apa yang harus diakuisisi, sumbernya dari mana. Lalu modul 6 data eksplorasi. Bagaimana data tersebut kita pilih, mana data yang penting, mana data yang tidak penting. Misalnya kita lagi buat AI model yang bisa mendeteksi ramalan cuaca. Ya, mungkin kita membutuhkan data dari cuaca-cuaca sebelumnya. Namun mungkin ada beberapa data yang hanya kita butuhkan. Misalnya kelembapan udara nggak penting, kita hanya butuh temperatur dan sebagainya. Jadi data eksplorasi ini kita akan memilih data mana sebenarnya yang dibutuhkan untuk membuat AI model yang sedang kita kembangkan. Ya. Lalu modul 7 data eksplorasi, ini lebih ke image labeling ya Bapak Ibu. Dan image labeling ini proses yang penting Bapak Ibu. Bagaimana AI itu bisa mendeteksi bahwa buah yang saya pegang ini buah apel misalnya, dan bukan buah mangga atau jeruk. Kita membutuhkan proses yang namanya image labeling. Ya, bagaimana AI bisa mendeteksi ekspresi wajah saya? Apakah saya lagi sedih? Apakah saya lagi senang? Apakah saya lagi kaget? Ya, itu membutuhkan proses image labeling. Lalu masuk modul 8, modeling. Ya, di sini mereka langsung mulai membuat AI model, evaluasi bagaimana cara menggunakan AI model tersebut. Nah, walaupun stage 3 ini terkesan sangat rumit ya Bapak Ibu, karena semuanya teknikal, tapi sekali lagi tidak sulit ya. Semua programming modulnya itu sudah dibuat, sudah pre-made, library-nya banyak, bisa diakses di mana-mana ya. Dan mereka hanya perlu improvisasi ya. Jadi mereka tidak membuat AI modul dari scratch Bapak Ibu, tidak membuat AI modul dari kertas kosong. Fondasinya sudah ada, mereka hanya perlu membangun di atas fondasinya.
Lalu masuk ke stage terakhir, ya, empower stage. Nah, disinilah full project ya untuk anak-anak. Untuk guru hanya sebatas assessment ya. Jadi nanti kita melakukan tes untuk memastikan bahwa guru mengerti materinya dan delivery-nya juga dilakukan dengan benar karena program ini program kurikulum internasional. Jadi diharapkan delivery methodnya juga international quality lah. Dan setelah lulus, guru tersebut akan mendapatkan sertifikasi. Nah, ini skill yang didapat Bapak Ibu dari program ini. Di sini kita bisa lihat, kita bagi 4 stage ya, inspire, acquire, sampai empower. Kita bagi 2 skill ya, mereka mendapatkan tech skill sama social skill. Ya, kalau tech skillnya sudah jelas di sini, tadi juga sudah beberapa kami sebut. Ya, data akuisisi, image labeling, model evaluation, dan seterusnya. Social skill-nya adalah ya AI inclusion, AI bias, AI privacy yang saat ini menjadi isu yang cukup banyak dibicarakan oleh orang-orang, ya, data privacy. Dan karena project ini bersifat kelompok ya biasanya ya, jadi biasanya satu grup itu ada 3-4 orang untuk membuat project. Jadi di sini para pelajar akan belajar leadership, organizational skill, ya, kolaborasi, dan seterusnya. Lalu yang penting adalah di empower stage ini mereka belajar problem scoping, Bapak Ibu. Jadi saya nggak tahu kalau sekarang ya. Dulu waktu saya sekolah, setiap hari yang saya lakukan itu adalah membuat solusi ya. Jadi problemnya, ini ada problem, how to solve it. Ini ada problem, solve-nya gimana. Nah, tapi di sini mereka akhirnya bisa belajar bagaimana mereka bisa mengidentifikasikan masalah. Ya. Dan masalah ini yang mereka identifikasi itu di luar dari involvement kita ya, orang dewasa. Nanti akan saya kasih contoh beberapa project yang mereka sendiri identifikasikan masalahnya. Jadi menarik sekali. Ya. Lalu mereka membuat prototipe berdasarkan permasalahannya. Mereka mempresentasikan solusinya. Presentasinya di mana ada banyak program-program Orbit ya. Ada Education Forum, ada Indonesia Youth Forum, ada juga Habibie Festival. Kita akan memberikan platform ini ke anak-anak yang berhasil menciptakan sebuah AI model agar bisa menginspirasi ya anak-anak lain untuk berinovasi dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh ya project AI yang telah dikembangkan oleh anak-anak kita. Ini pioneer pilot ya, pioneer AI kita. Ada anak dari SMPN 4 Tangerang Selatan, dia bisa memprediksi skor menggunakan artificial intelligence. Ya, lalu fake news ya dari SMA 28 Jakarta menggunakan domain natural language processing. Dia bisa mendeteksi apabila ada berita yang sifatnya hoax, ya. Lalu smart surveillance, ini juga menarik, dibuat oleh anak SMPN 2 Kota Bengkulu. Bagaimana dia menciptakan sebuah AI model yang mana bisa mendeteksi gesture dari orang, ya. Dan ini menarik, yang nomor 4 Bapak Ibu, face mask detection. Oke. Saat ini kan kalau saya lihat ya, kalau kita masuk ke mall dan sebagainya itu kan hanya ada deteksi suhu ya. Dia membuat sebuah alat yang bisa mendeteksi, dan ini ditaruh di sekolah ya. Jadi di depan pintu masuk sekolah, kalau misalnya ada orang ya, baik itu guru ya, staff maupun pelajar yang tidak menggunakan mask, langsung alarm berbunyi ya. Ini dibuat oleh anak SMKN 1 Cimahi ya. Dan saya tambahkan di sini Bapak Ibu, semua proyek-proyek ini anak tersebut hampir semuanya tidak memiliki background IT. Hampir semuanya tidak pernah mencoba bahasa pemrograman Python. Jadi ini semua baru untuk mereka dan mereka berhasil menciptakan berbagai jenis project yang sangat-sangat menarik. Nah, yang nomor 6 ini menarik sekali, Bapak Ibu. Ya, anak SMA 28 Jakarta. Dia, Mas Divan namanya, Mas Divan, dia berhasil membuat sebuah alat yang bisa membantu orang buta untuk berjalan. Bapak Ibu. Jadi ini menggunakan domain CV dan natural language processing. Dia naruh handphone di kantong depan orang buta tersebut. Dan kamera tersebut bisa mendeteksi apabila di depan orang buta tersebut ada
objek, baik itu mobil, orang, atau mungkin ada lubang, di depannya ada trotoar, ada lampu merah, dan sebagainya, itu bisa kedeteksi, dan orang buta tersebut langsung mendapatkan notifikasi dari voice assistant. Ya, dan ini sudah tersebar di mana-mana, proyek ini Bapak Ibu, sampai Intel pusat di India memberikan 2 thumbs up ke Mas Divan Razaka ini. Ya, ini menarik sekali, anak kita yang mengembangkan project yang sangat memberikan social impact. Ya, auto attendance, ya, ini juga dari SMPN 1 Cimahi, dia menarik sekali. Dia Mas Hafiz ini dia khawatir setiap hari ibunya masih bekerja di kantor dan absensinya masih menggunakan thumbprint, ya. Dan dengan maraknya COVID sekarang kan bahaya ya pakai thumbprint ya. Akhirnya dia membuat sebuah AI model untuk membantu ibunya yang bisa mendeteksi, yang bisa absen ya, tanpa harus menyentuh apapun, ya. Lalu juga ada dari SMK 1 Padang, auto mute. Jadi misalnya kita lagi pidato nih, kayak sekarang nih, ada suara, itu langsung automatically muted. Mathematical symbol, jadi banyak juga project yang dikembangkan anak-anak kita untuk membantu gurunya justru di sekolah. Ya, ini menarik sekali simbol classifier. Jadi setiap kali guru matematikanya itu mengecek ya atau mengkoreksi tugas dari para pelajar, biasanya hanya mencoret misalnya salah, terus tulis jawaban akhirnya berapa gitu yang benar. Tapi jalannya itu tidak dituliskan. Kalau kita bicara matematika ya, dengan alat tersebut guru bisa langsung auto correct, tidak hanya jawabannya saja, tapi juga jalan matematikanya. Ya, jadi menarik sekali, ini dibuat untuk membantu guru. Ada lagi Music Vibe ya, dari SMN 1 Banyumas. Ini sebuah alat yang bisa mendeteksi mood kita, apabila kita lagi sedih, apabila kita lagi happy, dan langsung memainkan musik sesuai dengan mood kita. Ya, ini juga mass detection. Jadi sekali lagi, computer vision ini sangat populer ya untuk anak-anak ya. Mereka suka karena ya proyeknya itu atraktif secara visual, enak dilihat. Ya, COVID tracking app ini SMKN 1 Kota Bengkulu, ini menarik sekali. Ini juga sudah jadi. Jadi kalau misalnya ada salah satu staff atau pelajar ya yang kena COVID, langsung bisa dibuka data sini, bisa terlihat dalam 1 minggu ke belakang, itu dia bersentuhan dengan siapa saja, ketemu dengan siapa saja, itu langsung bisa ke data. Ya, dari SMKN 1 Kota Bengkulu. Manners app ini seperti chatbot, COVIDoc juga seperti chatbot. Assignment checkers ini dibuat untuk membantu guru-guru agar bisa memanage tugas assignment secara lebih efisien. Diet tracker, auto attendance, ya ada lagi auto attendance, AI mood bot, mass detector, fake money detector, menarik sekali. Nah, pakaiannya seperti apa sih Bapak Ibu? Jadi AI Gen Z ini kita bagi menjadi 4 ya. Jadi kita bagi menjadi berdasarkan domain AI-nya, ya. Jadi pertama AI Gen Z Data Science ini hanya mempelajari Introduction AI sama Data Science domain, ya. Untuk AI Gen Z NLP introduction-nya sama, namun kita highlight natural language processing activities, kita highlight natural language processing projects. Dan ini juga sama ya, computer vision, harganya tercantum 950.000. Python kita buat terpisah ya. Kenapa kami buat terpisah Bapak Ibu? Tadinya gabung jadi satu ya di bundle program ya. Namun berdasarkan batch-batch sebelumnya ya, guru-guru yang sudah ikut serta, saya bisa bilang hanya 20% lah yang mengikuti Python programmingnya ya. Jadi banyak guru-guru yang hanya ingin belajar AI untuk teorinya saja dan ingin mentransfer knowledge ini ke para pelajar. Jadi dia mengambil teorinya saja. Namun biasanya guru IT, guru komputer, mereka mengambil yang ada Python programmingnya. Lalu ini sekolah-sekolah yang sudah bergabung ya, masih banyak lagi. Dan ini adalah beberapa review ya sejauh ini.
Dan reviewnya menarik ya, Bapak Ibu. Ada banyak sebenarnya, kami hanya mencantumkan beberapa saja. Namun ada satu review yang menurut saya sangat menarik ya. Ada anak dari SMA 28 Jakarta, beliau mengatakan bahwa setelah mereka menyelesaikan project AI, ya, jadi setelah mereka menyelesaikan program ini, mereka melihat permasalahan yang ada itu berbeda, ya. Jadi mindsetnya berubah, Bapak Ibu. Jadi kalau ada permasalahan, mereka langsung berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk men-solve permasalahan ini menggunakan artificial intelligence, ya. Jadi problem scoping mindset mereka udah terbuka, ya. Setiap ada masalah, mereka langsung mengidentifikasi dan langsung berpikir apa yang bisa kami lakukan menggunakan AI. Dan inilah yang ingin kita mindset yang ingin kita kembangkan ya di Indonesia ya. Nah, bahwasanya program ini bukan hanya bertujuan untuk menjadikan anak-anak kita AI expert ya, menjadi data analis, data scientist. Ya, kalau jadi data scientist ya alhamdulillah ya, bagus ya. Tapi di sini mereka bisa belajar untuk mengidentifikasikan masalah. Mereka langsung memiliki growth mindset. Mereka bisa belajar bagaimana cara membuat solusi yang menggunakan teknologi yang mereka sudah kuasai dan seterusnya. Itu mindset yang akan terus terpakai ya, baik kita bekerja dimanapun sebagai intrapreneur atau mungkin sebagai entrepreneur. Ya, mungkin sebelum kita tutup Bapak Ibu ya, ada satu kegiatan yang ingin saya yang ingin kita lakukan di sini ya. Dan ini menarik sekali Bapak Ibu. Tadi kan Bapak Ibu melihat ada AI model yang bisa mendeteksi apabila para pelajar itu pay attention di dalam kelas atau tidak. Ya, kita akan melakukan project yang serupa. Kita akan membuat AI modelnya dengan project yang serupa. Caranya adalah saya minta Bapak Ibu nanti untuk masuk ke website yang saya tulis di dalam chat, ya, di sebelah sini. Nah, namun sebelumnya jangan diklik dulu, saya akan memberikan contoh ya, Bapak Ibu. Saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuatnya. Oke, sebentar. Oke. Karena ini menggunakan computer vision, jadi izin untuk saya mematikan kamera saya dulu ya, karena nanti akan saya aktifkan di Google Chrome saya. Oke. Oke. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu mengklik link yang tadi saya kirim ya di dalam chat ya, Bapak Ibu akan melihat tampilan ini. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah mengklik image project. Ya. Di sini gimana kita bisa mengidentifikasi, jadi tugasnya satu Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi apabila ada pelajar dalam kelas yang tidak memerhatikan gurunya. Ya. Seperti apa? Misalnya dia menguap, dia melihat handphone, dia tidur, dia ngobrol dengan temannya, atau dia lagi serius memerhatikan. Kita buat AI modelnya untuk bisa mendeteksi yang tadi, ya. Nah, caranya gimana? Nah, di sini saya kasih contoh ya, Bapak Ibu. Pertama saya kasih contoh, saya akan membuat sebuah AI model yang bisa mendeteksi apabila saya menggunakan mask atau tidak, ya. Jadi pertama, saya nyalakan webcam saya dulu. Oke, ya. Jadi pertama Bapak Ibu, di sini kan ada dua klasifikasi ya. Ya, pertama saya buat klasifikasi yang pertama. Ini pakai mask. Oke. Nah, bagaimana mengambil data? Kan AI harus mengambil data ya untuk akhirnya bisa memproses, membuat prediksi dan memberikan output. Caranya adalah Bapak Ibu tinggal mengklik hold to record. Ya, tinggal mengklik ini, tapi tidak hanya diklik sekali, tapi ditahan Bapak Ibu. Ya, saya kasih contoh. Ini objek klasifikasi pertama adalah pakai mask. Jadi saya akan pakai mask nih, Bapak Ibu. Saya akan pakai mask dan saya akan hold. Lalu saya akan memutarkan kepala saya, ya, untuk memastikan AI bisa mengambil berbagai sisi dari wajah saya. Oke? Nah, dari tadi saya tahan, terlihat ada 171 data sampel. Oke? Ini klasifikasi yang pertama.
Sekarang klasifikasi yang kedua, tanpa mask. Saya nyalakan lagi webcamnya, saya hold, oke, saya tidak memakai mask. Ya, saya memutarkan kepala saya agar AI bisa mendeteksi dari berbagai angle. Nah, jadi ada dua kelas ya, pakai mask sama tanpa mask. Langsung Bapak Ibu klik train model. Oke, ini biasanya membutuhkan kurang lebih 30 detik ya. Dan ini teachable machine ini dibuat oleh Google ya untuk memudahkan kita membuat model menggunakan computer vision. Dan dari sini kita langsung bisa ekspor AI modelnya dan langsung bisa kita deploy ke mungkin CCTV, kita bisa deploy ke kamera handphone kita dan seterusnya. Oke, dia lagi training. Sini kita lihat. Kurang lebih 20 detik lagi akan selesai. Ya. Jadi nanti harapan saya adalah salah satu dari Bapak Ibu ya yang ikut serta ini, saya harap bisa, mungkin Ibu Siti juga bisa ikutan, bisa membuat AI model yang bisa mendeteksi apabila ada pelajar yang lihat handphone, ada pelajar yang lagi tidur, ada pelajar yang lagi pay attention, ada pelajar yang lagi ngobrol, dan seterusnya. Jadi klasifikasinya ada banyak, ini kan saya hanya 2 ya, pakai mask sama tanpa mask. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat dengan 3, 4, atau mungkin 5 klasifikasi. Oke, nah setelah di train akan kita lihat outputnya. Nah, outputnya di sini. Oke, nah di sini terlihat ya, ada 2 klasifikasi, pakai mask sama tanpa mask. Saya saat ini tidak menggunakan mask. Ya. Jadi tanpa mask ini, dia sampai kanan 100%. Oke. Oke, jadi kalau saya madep kiri kanan juga sama tanpa mask. Kalau saya pakai mask, dia langsung berubah. Ya, pakai mask 100%. Ya, tanpa masknya 0. Nah, dari berbagai angle juga terlihat. Ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, semakin banyak data yang kita gunakan ya, data sampel ini kan hanya 171, ada 119 ya. Untuk membuat AI model yang efisien, yang bagus, yang akurat, yang presisinya juga tinggi, itu membutuhkan puluhan ribu data. Ya, ini hanya satu mask ya. Kalau masknya warna hitam gimana? Kalau misalnya kondisi cahayanya kurang bagus seperti apa? Apabila kita datang malam-malam, apakah AI bisa mendeteksi saya pakai mask atau tidak? Gitu. Jadi membutuhkan puluhan ribu data. Ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, linknya sudah saya tulis tadi di chat ya. Bapak Ibu bisa klik. Dan Bapak Ibu bisa masuk ke sini, buat beberapa klasifikasi, 2 atau 3, jangan lupa di hold ya, ditahan. Ya, jadi webcamnya matikan dulu, lalu klik webcam sini, lalu di hold ya, ditahan sambil berbagai angle. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin mendeteksi apabila anak tersebut melihat handphone, langsung pakai handphone misalnya kayak gini ya, terus langsung dari berbagai angle, ya. Lalu klik train model dan kita lihat outputnya. Harapan saya adalah salah satu dari Bapak Ibu bisa share screen dan menjelaskan prosesnya seperti apa. Baik, kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat saja. Mungkin saya kasih waktu 5-10 menit ya, Ibu Siti ya. Izin nih Pak, saya udah nyoba masuk di linknya. Terus saya tampilin ini ya, posisi kalau saya masuk di link, mana yang mau dipasang gitu. Sebentar. Oke. Aris, silakan. Aris screen, oke. Ya. Posisinya itu seperti ini, Pak. Oke, ini saya belum pilih yang mana? Sorry, screen-nya belum terlihat, Ibu Siti. Oh. Sudah kelihatan, Pak? Ya, sudah kelihatan. Ibu pilih yang Bapak Ibu yang lain juga bisa mengikuti nanti. Jadi link tadi yang dibagikan sama Pak Haris. Kalau kita masuk seperti ini posisi. Terus gimana Pak Haris ini? Kita harus gimana? Ya. Scroll ke bawah, Ibu Siti, itu ada image project.
Image project. Yang ini? Iya, iya betul. Ini diklik. Iya. Oke. Nah, langsung masuk. Ah, Nah, ya. mungkin Ibu Siti mematikan kamera Ibu dulu yang ada di Cisco Webex-nya. Oke. Ah, iya. Sebentar. Halo, halo. Ya, Pak Hendra, kenapa? Gini aja Bu, ini kan dari Bapak narasumber, Bapak Haris sudah selesai menyampaikan materi. Ini nanti untuk langkah selanjutnya nanti biar teman-teman peserta webinar ini untuk biar tanya melalui chat yang sudah dikomandani oleh Pak Haris tadi yang juga memberikan kesempatan untuk bertanya lewat chat. Mohon dengan sangat Bu, nanti aja Bu, ini nanti biar jalan seperti susunan acara tadi ada ceritanya ya, karena Pak Haris sudah selesai menyampaikan materi yang disampaikan tadi. Ini tadi minta Pak Haris mau coba dulu katanya gitu. Oh ya. Silakan ya. Sebentar saya matikan kamera dulu. Tapi kalau saya matikan kamera bisa share screen nggak ini? Kelihatan Pak Haris layar saya? Iya, kelihatan. Oke. Baik. Ini coba terus webcamnya di. Yang ini? Iya, betul. Oke. Wow. Hold Ya. to record. Allow-nya diklik dulu, Ibu Siti. Ada allow. Ya. Oke. Berikan izin dulu. Oke. Nah, Nah, sekarang kita buat klasifikasi pertama, Ibu Siti. Misalnya Ibu Siti ingin membuat gimana pelajar itu, gimana guru itu bisa mendeteksi apabila pelajarnya melihat handphone, ya. Jadi kelas 1 kita coba klik kelas 1-nya di sebelah atas, Ibu. Kelas 1, edit ini. Ya, kelas 1, kita tulis melihat handphone. Ya, melihat handphone. Ya, Nah, sekarang Ibu Siti sambil memegang handphone Ibu, ya, seperti ini. Ya. Nah, sambil klik hold to record. Ya. Diklik tahan. Ditahan. Ya, ditahan sambil Ibu membuat beberapa angle. Ya, coba dinaikkan dikit. Oke, ya, cukup. Cukup. Oke, sudah. Nah, sekarang scroll ke bawah, Ibu, kita buat klasifikasi yang kedua. Oh, scroll ke bawah. Ini dia. Nah, klasifikasi yang kedua, misalnya memerhatikan guru lah, misalnya. Ini. Ya, oke. Sekali lagi klik webcamnya. Nah, mungkin Ibu Siti bisa terlihat serius menghadap ke kamera sambil hold to record. Iya. Dengan gini-gini juga? Enggak? Iya, nggak apa-apa. Oke, cukup. Baik, langsung train model diklik aja. Biar menghemat waktu. Ya, train model. Oke, kita tunggu kurang lebih 20-30 detik. Sekali lagi, Ibu Siti, semakin banyak data yang kita gunakan, hasilnya akan semakin akurat ya. Halo Pak Haris. Ya, Pak Hendra. Ya, Pak Haris, nanti kalau misalnya dari peserta webinar ini, misalnya ingin ingin bertanya tentang pembuatan tadi itu, technical mesin tadi itu, nanti apakah bisa nanti chat melalui nomor HP-nya Pak Haris, bisa nggak? Bisa Pak Hendra. Bisa langsung ke nomor HP saya aja, nggak apa-apa. Oh, yang tadi saya sudah sebutkan di kurikulum kita. Iya, betul sekali Pak Hendra. Oke, Ibu Siti, itu X-nya diklik dulu biar terlihat. Apa saya share nomor HP-nya dengan Pak Haris ke teman-teman? Boleh. Pak Hendra tahan, tolong cek di grup. Ya, boleh Pak Hendra apabila ingin di-share di chat, silakan.
Ibu Siti itu diklik dulu. Oke. Sekarang coba di-scroll ke Oke, bawah sudah. sedikit biar terlihat klasifikasinya. Oke. Nah, oke. Nah, ini lagi memperhatikan ya 100%. Coba angkat handphonenya Ibu Siti. Oke, Ketahuan. melihat handphone. Jadi Nggak bisa selama bohong. Ibu Siti telah membuat sebuah AI model yang bisa mendeteksi apabila pelajar itu melihat handphone atau memperhatikan guru. Oke. Jadi ini hanya contoh kegiatan ya, Bapak Ibu, dalam program Artificial Intelligence for Generation Z, dan penuh dengan kegiatan yang serupa, banyak game, banyak aktivitas, banyak permainan, yang mana semuanya menggunakan teknologi AI, dan kita sebagai pelajar akan bisa menganalisa bagaimana prosesnya dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan proses yang serupa. Mungkin Bapak Ibu, sekian yang bisa saya sampaikan di sini. Saya serahkan kembali ke Pak Hendra ya. Sekali lagi terima kasih. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Pertanyaan udah banyak Pak di kolom chat. Oh, udah banyak? Oke. Nanti Pak Hendra akan membacakannya. Silakan Pak Hendra. Ya, makasih. Terima kasih Pak Aris atas pemaparan materi yang begitu luar biasa, begitu hebat. Intinya kita di era industri 4.0 kita harus beralih atau hijrah atau istilahnya menuju ke masa depan yang lebih baik dari dunia yang manual menuju ke dunia digital di era industri 4.0 yang sudah disampaikan oleh Pak Aris selaku narasumber. Oke, baik teman peserta webinar ke-7, demikian pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Aris Abdullah, yang begitu bagus, begitu luar biasa, yang nantinya menjadikan inspirasi kita pelaku perubahan ini hebat seluruh Indonesia. Amin. Baik, Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu vokasi Indonesia, menginjak cara selanjutnya yang bisa jawab atau masukan atau gimana, monggo silakan bisa bertanya melalui kolom chat yang tersedia di room webex ini. Silakan kasih waktu karena keterbatasan waktu akan antara sesi bertanya melalui kolom chat apa yang menjadi kendala ingin bergabung dengan teknisi ke akademi caranya dengan Bapak share nomor HP-nya beliau dan juga Pak Aris yang langsung melalui chat atau nanti di sini selesai kita mengadakan monggo Bapak Ayo Bapak Aris, ini ada pertanyaan dari di chat. Pak Aris, bagaimana cara menguasai bahasa Python yang digunakan untuk membuat Baik, dari Mas Ardianto Arya. Python itu kan saya bisa bilang bahasa pemrograman yang paling simple ya, Pak Adrian. Python itu bahkan sekitar 3 bulan yang lalu telah melewati Java dan menjadi bahasa pemrograman yang paling populer nomor 2 di dunia. Ya, yang pertama masih bahasa C, yang kedua adalah sekarang Python. Dan ini merupakan breakthrough yang sangat luar biasa, sangat cepat sekali. Kenapa? Karena Python itu bahasa yang sangat simple dan sangat mudah dipelajari, Pak Ardian. Jadi harapannya nanti adalah ada dari sesi Artificial Intelligence Program ini yang self-learning, ada yang full learning dari kami juga. Yang self-learning adalah Introduction to Python, Pak Ardian. Jadi nanti kita memberikan link untuk Bapak Ibu bisa belajar Python yang basicnya saja, lalu pada saat mulai intermediate dan advance kita mengaplikasikan mulai membuat project Artificial Intelligence, Data Science, NLP atau CV, itu akan kami pelajari. Jadi sekali lagi sangat simple. Contoh tadi proyek-proyek yang dikembangkan oleh anak-anak itu sekali lagi
tidak memiliki background IT sama sekali, Pak Ardian, tidak memiliki background bahasa pemrograman. Dan tadi juga kita lihat barusan Ibu Siti telah membuat AI model tanpa coding sama sekali. Itu kalau tadi Ibu Siti ekspor, itu langsung otomatis terbuat sintaksnya. Jadi itu bisa berhalaman, cukup panjang, dan itu terbuat secara otomatis. Ya. Jadi sekali lagi sangat mudah, tidak rumit sama sekali, dan sangat user friendly. Semoga menjawab Pak Adrian. Baik, demikian Pak Ardian. Saya dari yang disampaikan oleh Pak Ardian, juga begitu yang sudah dijawab oleh Pak Haris selaku materi, mana intinya adalah memang itu adalah bahasa yang sudah terprogramkan dan ada mungkin ada sisi yang lain bisa digunakan. Jawaban dari Pak Haris. Baik, Bapak Ibu rekan guru vokasi Indonesia, mungkin ada pertanyaan lain di kolom chat, silakan. Kurang lagi kita bertanya sebelum kita akhiri atau closing statement dari Pak Haris nanti di acara kita pasti menjelang siang. Monggo Bapak Ibu di kolom chat. Ya, ada lagi dari Pak Ardian. Pak Hendra, saya sudah kirim ada pertanyaan di privately ke saya kirim ke grup, Pak Hendra mungkin bisa bacakan. Oh ya, bentar. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung silahkan raise hand, akan saya buka mikrofon Bapak Ibu. Melanjuti dari Pak Ardian ya, apakah hanya menggunakan bahasa Python, ada yang lain? Untuk kami hanya mengajari bahasa Python, Pak Ardian ya. Kenapa? Karena ini bahasa yang sangat umum untuk membuat AI model, dan library-nya itu open source, bisa diakses dari mana saja. Seperti yang tadi ya, Teachable Machine, itu sangat mudah ya. Jadi kita hanya fokus ke bahasa Python. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan, ya sekedar tambahan. Nanti masalah yang lainnya bisa menghubungi Ikatan Guru Vokasi Indonesia, pengurus pusat Ikatan Guru Vokasi Indonesia untuk hal lebih lanjut tentang webinar seri 7 ini bersama dengan PT Outfit Future Academy. Jadi untuk hal-hal lebih teknis kita menghubungi pengurus pusat Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Baik Bapak Ibu, 15 menit tadi atau 5 menit lagi pertanyaan, karena ini terbatas waktu dan mungkin satu Pak Haris ada kesibukan. Monggo Bapak Ibu bisa bertanya langsung melalui konferensi tentang dunia pendidikan yang begitu pemaparannya sesuai dengan kondisi kita. Karena mana, mohon maaf, Pak Menteri kita memang orang digital, karena pada saat kemarin kita ngobrol penetapan memang kita tidak terlihat dari makanya ini sangat sekali adanya kita di pengurus Ikatan Guru Vokasi Indonesia juga apa tuh memang pas momennya apalagi sekarang masa pandemi yang dipastikan kita harus beralih dari kondisi yang juga era digital yang sekarang juga semua instansi baik swasta maupun juga beralih ke era digital. Halo Pak Hendra, saya ingin membacakan ini ya, pertanyaan dari peserta. Ya, langsung private ke saya. Pak Haris, mohon izin. Pertanyaan dari Pak Hariman Noto Hartojo. Sekolah kami Sekolah Nasional Nusa Tenggara Semarang. Pak Haris, apakah aplikasi
AI sudah ada yang dilakukan di sekolah di Indonesia. Seperti yang di Tiongkok, untuk anak SD bagus sekali. Kalau ada, kami tertarik sekali untuk mencoba. Kemudian, apakah AI juga bisa untuk membantu guru menjadi menyukai teknologi baru untuk menjadi guru masa depan? Itu Pak, silakan. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Pertama, untuk contoh yang tadi kita lihat di video ya, itu masih sangat advance sekali ya, Bapak Ibu ya, karena dia menggunakan 3 domain AI sekaligus dengan alat itu yang bisa membaca neural network kita di dalam otak ya, dan dia langsung mengambil data dan jadi menggunakan 3 domain AI sekaligus. Itu masih sangat advance sekali, kita belum sampai sana di Indonesia ya. Malah menurut saya baru di Cina saja, dan itu juga kenapa populer ya, karena itu sebuah tes ya, sebuah trial ya. Untuk kita yang bisa dilakukan adalah, dan ini juga menjawab pertanyaan berikutnya, bahwasanya apakah aplikasi AI itu sudah banyak dikembangkan di Indonesia dan diaplikasikan. Sudah, Bapak Ibu. Tadi proyek-proyek yang saya kasih contoh yang dibuat oleh anak-anak yang lulus program ini, itu langsung diaplikasikan di sekolah, Bapak Ibu. Jadi sekarang sudah ada banyak sekolah yang bisa mendeteksi apabila orang menggunakan mask atau tidak, orang mendeteksi apabila dia memperhatikan gurunya, dia main handphone, lalu COVID track, dan tadi proyek-proyek yang saya kasih contoh itu semua langsung bisa diaplikasikan di sekolah dan sudah diaplikasikan. Dan sekali lagi, dan ini yang menarik Bapak Ibu ya, semua proyek dari program ini Bapak Ibu itu tidak kami izinkan untuk, jadi Orbit tidak memiliki paten Bapak Ibu. Semua proyek yang telah dikembangkan itu akan ditaruh di cloud dan bisa diakses AI modelnya oleh semuanya. Ya, jadi apabila Bapak Ibu nanti ingin, saya mau coba buat kamera, saya mau CCTV sekolah saya bisa mendeteksi orang pakai mask atau tidak, langsung bisa akses AI model yang telah dibuat anak SMK 1 Cimahi tadi, langsung tinggal di-deploy ke CCTV. Ya, jadi memang tujuan dari proyek ini adalah untuk memberikan social impact, Bapak Ibu. Lalu tadi pertanyaan yang kedua adalah apakah bisa membantu guru menjadi menyukai teknologi baru ya? Sangat Bapak Ibu ya, dan ini juga sudah banyak research-nya yang mengatakan bahwa the most demanded teaching job adalah AI trainer. Ya, AI trainer itu supply-nya sangat-sangat sedikit ya, namun demand-nya sangat tinggi. Dan inilah juga kenapa dari program ini dari kementerian juga menghimbau untuk sebisa mungkin kita sosialisasi ke guru-guru dan kita fokus ke training of trainers dulu. Ya. Dan apa saja yang dibutuhkan? Cuman 2, Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus memiliki akses ke hardware, ya, dengan kata lain laptop dan internet ya. Laptopnya juga speknya nggak yang canggih-canggih banget kok, Core i3, Core i5 itu bisa semua, tidak perlu yang Core i7, Core i9. Lalu yang kedua adalah Bapak Ibu memiliki keinginan untuk belajar, itu yang penting. Ya, jangan sampai Bapak Ibu mengambil program ini hanya karena suruh kepala sekolah, misalnya ada beberapa juga yang seperti itu, dan akhirnya tidak bisa ditransferkan knowledge ini ke para pelajar. Itu yang ingin kita hindarkan ya. Sebisa mungkin Indonesia bisa menjadi bangsa yang memiliki AI readiness ya, untuk jangan sampai kita ketinggalan lagi. Seperti semoga menjawab Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Mungkin ini ada pertanyaan yang berikutnya, mungkin pertanyaan terakhir ini, kalau nggak salah, atau nanti ada yang lain. Ini ada pertanyaan dari Ibu Kiki Octavia Aditama dari SMK Negeri 2 Banjarmasin. Ya. Maaf, jika ingin belajar, di mana saya bisa menghubungi? Oke. Baik. Ibu Kiki, terima kasih atas pertanyaannya. Di materi yang tadi saya presentasikan, ya, itu akan kami kirim nanti dibantu oleh Mas Aris ya. Mas Aris akan bantu mengirimkan materi yang tadi saya presentasikan, yang mana di dalamnya itu ada link pendaftaran, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa langsung mengklik, bisa langsung mengisi data, dan langsung tim kami akan merespon secepatnya untuk memastikan Bapak Ibu bisa masuk ke batch berikutnya, atau mungkin kalau penuh bisa masuk ke batch 6 ya, yang mana di bulan Juni. Jadi nanti paparan materi akan kami distribusikan, dibantu oleh Mas Aris, dan sekali lagi link pendaftaran ada di dalamnya. Terima kasih. Semoga menjawab Ibu Kiki. Terima kasih Pak Aris. Itu Bu Kiki ya, di kolom chat yang sudah bertanya. Mungkin Bu Siti ada pertanyaan lain? Belum kita closing statement.
statement dari Pak Haris? Masih ada nih pertanyaan Pak dari Ibu Kartiwi, bagaimana cara mengetahui hasil AE modul yang dibuat, apakah bisa di print out yang tadi itu Pak? Apakah bisa di print out? Maksudnya apa ya? Mungkin dicetak gitu kali Pak ya? Oh, bisa. Jadi kalau tadi kita klik export ya, itu langsung keluar codingnya. Ya, coding itu langsung bisa kita copy paste, bisa langsung kita kembangkan lebih dalam lagi. Dan bisa, kalau mungkin itu maksud dari Ibu ya, print out. Jadi ya, sangat bisa. Ada satu lagi nih dari Pak Ardian. Izin saya Bapak Hendra, Pak Haris, apa punya komunitas penggiat AI? Nah, komunitas AI itu sayangnya belum ada ya, Pak ya. Dan itulah juga kenapa kita sebisa mungkin menyebarkan program ini. Saat ini yang sudah ada adalah para peserta yang telah mengikuti program Artificial Intelligence Orbit ya. Jadi kami ada WhatsApp group ya, yang mana berisikan guru-guru yang sudah menguasai materi AI, itu penuh dengan pertanyaan, penuh dengan brainstorming session, penuh dengan sharing project apa yang sedang mereka kembangkan dan seterusnya. Dan ada juga pertanyaan-pertanyaan terkait penyampaian materinya harus seperti apa dan seterusnya. Lalu ada juga satu grup lagi yaitu anak-anak Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita yang sudah mengikuti program ini ada satu grup sendiri dan sama, kurang lebih isinya sama, full of brainstorming chat ya di dalam grup tersebut. Untuk komunitas, insya Allah secepatnya nanti akan ada banyak Pak Adrian. Semoga menjawab. Ini ada lagi Pak Haris dari kolom chat dari Pak Hariman Nopo Hardojo. Apakah masih perlu kita belajar coding bila kita pakai AI? Oke, perlu Pak Hariman, bukan pakai untuk membuat ya. Jadi untuk membuat AI model itu membutuhkan coding. Kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Namun sekali lagi di sini saya tambahkan bahwasanya tujuan dari program ini bukan menjadikan Bapak Ibu atau peserta nanti jadi programmer ya. Kalau mereka jadi programmer itu bonus ya. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana Bapak Ibu dan peserta nanti anak-anak ya bisa melihat dunia dari sudut pandang AI, Bapak Ibu. Jadi dari permasalahan yang ada, Bapak Ibu bisa mengetahui, oh permasalahan ini bisa diatasi menggunakan AI, computer vision domain. Permasalahan ini bisa diatasi menggunakan data science. Caranya bagaimana, project cycle-nya seperti apa. Pengetahuan itu wajib untuk Bapak Ibu sama anak-anak itu bisa mengerti, untuk diketahui Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, bisa bahasa pemrograman itu bonus, tapi sebagai kita sebagai masyarakat di Indonesia, kalau kita sudah memiliki AI mindset, ujungnya kita bisa membuat solusi, dan kita hanya hire programmer kan, kita hanya hire programmer, tapi pola pikir kita adalah sudah problem solving oriented seperti itu. Semoga menjawab. Terima kasih Pak Haris. Mungkin Bu Siti ada pertanyaan lain? Di privately sudah tidak ada Pak, bisa masuk closing statement dan foto bersama. Terima kasih Bu Siti atas waktunya. Baik, Bapak Ibu, guru hebat guru vokasi Indonesia, guru hebat Nusantara, demikian sesi tanya jawab. Kami dari pengurus TV, apabila dalam selama sesi tanya jawab ada orang yang kurang berkenan, mungkin belum bisa tersampaikan karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada peserta webinar untuk sesi tanya jawab ini yang belum bisa terakomodir. Baik, Bapak Ibu, guru hebat guru vokasi Indonesia, untuk selanjutnya kita menginjak acara berikutnya, acara yang kelima, yaitu closing statement yang akan disampaikan oleh Bapak Haris Abdullah Eskom MBA selaku Bapak materi. Bapak beliau silakan. Terima kasih Pak Hendra. Sekali lagi singkat kata saja, saya ingin mengucapkan terima kasih ya ke Pak Hendra, Ibu Siti, rekan-rekan dari IKFI dan juga peserta guru-guru yang saya sangat hormati yang sudah hadir di dalam webinar ini.
kami dari Orbit berharap ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu ya. Setidaknya bisa melihat teaser lah sedikit bagaimana program dari Artificial Intelligence Gen Z ini dan kenapa program ini penting ya untuk tidak hanya kita tapi juga untuk masa depan negara kita. Semoga ini bisa bantu untuk menciptakan rasa keingin tahu Bapak Ibu terkait artificial intelligence dan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwasanya kita sudah hidup di sekeliling AI dan kita sudah sangat susah untuk hidup di zaman sebelum AI itu ada ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris, terima kasih Pak Aris dari Orbit. Mudah-mudahan nggak kapok ya. Silakan Pak Hendra, Bu Siti. Terima kasih Pak Haris. Kita mau foto bersama, tapi sebelumnya saya ingin laporan ini sama Pak Haris. Silakan Ibu Siti. Pak Haris sama Pak Aris, ini namanya hampir mirip. Partisipan kita di room Webex sekitar 160-an orang dan di link YouTube sekitar 100-an orang. Jadi alhamdulillah banyak peserta yang hadir. Sebelum live dan Pak Hendra menutup, kita foto bersama dulu. Silakan Bapak Ibu panelis seluruhnya menyalakan kameranya. Pak Abdurrahman, Pak Faisal, Pak Anto, Bu Susi. Oh, cantik. Pak Anto, halo Pak Anto, Pak Faisal. Oke. Senyum termanisnya 1, 2, 3. Siap. Saya punya model seperti ini. Oh gini, oke baik. Ini 1, 2, 3. Terima kasih. Silakan Pak Hendra. Terima kasih Bu Siti, Bumi Lestari, juga Pak Haris. Akan tadi juga Pak Haris, khususnya Pak Haris yang telah menyampaikan closing statement tadi luar biasa dan ini akan menjadikan inspirasi bagi kita. Khususnya di Indonesia untuk menatap maju lagi ke depannya di era industri 4.0 dan untuk teknisnya bagi teman-teman peserta webinar sama Orbit ini masalah tulis dan sebagainya, teknisnya dan sebagainya nanti bisa menghubungi kami di Ikatan Guru Vokasi Indonesia untuk lebih mendalam tentang Orbit di mana dan sebagainya kita berhubungan dengan kami. Demikian acara mana dengan kita tahun 2013 dari PT Orbit dan dengan berakhirnya acara Ikatan Konsultasi Indonesia dan PT Orbit setelah berakhir dan mudah-mudahan barokah dan yang disampaikan oleh Bapak pemateri kita, Bapak Aris Abdullah, dan untuk menatap sekolah kita, pendidikan kita, dunia pendidikan kita untuk sekolah atau pendidikan yang luar biasa menuju zaman tahun 2045. Demikian saya selaku host dan moderator Hendra Budi Sugiarto dari Senten Kamal, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik ucapan dan sebagainya, di bulan penuh rahmat ini, di bulan suci Ramadan ini, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami atas nama panitia, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara webinar berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Pak Haris, terima kasih. Pak Haris, terima kasih. Jangan kapok ya. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita ketemu lagi di webinar series Ikatan Guru Vokasi Indonesia yang ke-8 di lain waktu. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Teteh. Sampai ketemu lagi Pak Haris, Pak Aris. Ketemu lagi, Bu. Ditutup dulu, takutnya teman-teman ada yang belum mengisi daftar hadir. Makasih Pak Siap, Aris. Teh. Aku mau buka room satu lagi soalnya ya, aku izin duluan ya.